Jadi gimana hukumnya ketika kita menghadiri undangan, sementara di undangan itu misalnya ya dalam tanda kutip ada orang hamil di luar nikah. Jadi misalnya contoh mereka nikah nih, padahal kita udah tahu nih mereka ini hamil di luar nikah, boleh nggak kita datang? Jadi gini ceritanya, hukum tentang menikah tapi sudah dalam keadaan hamil itu hukumnya beragam dalam berbagai madhab fikih. Gitu kan ya. Karena saya bukan ahli fikih, maka saya tidak bisa menyampaikan detail. Tapi ada yang mengatakan boleh dinikahkan, tapi nasabnya nggak nyambung. Itu ya, ada yang pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh dinikahkan sampai lahir. Gitu kan ya. Ada yang mengatakan boleh dinikahkan. Oh ya, cuma dua itu pilihannya kalau saya nggak salah. Nanti coba dicek lagi sama yang lebih tahu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang menghadiri pernikahan itu? Jadi gini ceritanya. Kita coba ke tempat yang lebih luas lagi ya. Contoh kayak gini misalnya, tetangga kita yang bukan muslim itu ngundang kita ke rumahnya. Dia ngundangnya selamatan pindahan. Kira-kira kita boleh hadir atau tidak? Tapi kan dia menikah tidak pakai syariat Islam. Jadi jangankan kemudian dia hamil di luar nikah, ini dia nikah juga nggak pakai syariat Islam, boleh. Maka hukumnya juga sama seperti tadi, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah hadir di dalam satu tempat yang di tempat itu ada kemaksiatan. Nah itu nggak boleh. Tapi pelaku maksiatnya itu tidak termasuk. Contoh kayak gini ya, ini kan hamil di luar nikah nih. Hukum fikih yang nanti akan diselesaikan sama para ahli fikih adalah memutuskan pernikahannya gimana. Apakah tadi menikah dulu tapi nasab anaknya tidak dinasabkan ke bapaknya? Bisa jadi kemudian tadi tidak boleh dinikahkan sebelum misalnya anaknya lahir. Walau alam bisawab kalau ada pendapat yang lain ya. Nanti karena itu bukan keahlian saya. Silakan. Nah, itu ulama akan menentukan hukum fikihnya. Ketika sudah terjadi hukum fikihnya dan mereka menikah, maka kita datang, nggak ada kemaksiatan di situ. Karena kemaksiatan udah di belakang tadi. Tapi di situ tidak ada kemaksiatannya. Contoh, yang kayak gimana Ustadz yang acara yang ada kemaksiatannya? Misal, saya pernah diundang untuk di satu perusahaan. Di satu perusahaan itu ingin semacam kayak gini, pesta akhir tahun. Jadi pesta akhir tahun. Nah, ketika saya datang di situ mereka lagi buka bir. Mereka lagi buka wine. Jadi mereka minum minuman keras. Apa yang saya lakukan? Saya diminta pimpin doa. Paham sampai di sini? Mimpin doa, di situ lagi minum wine, ya kan? Wah, ini kan seru kan ya? Nah, akhirnya yang saya bilang gini, saya maju ke depan, kemudian saya pimpin doa di situ. Setelah itu saya bilang, karena kalian lagi minum wine, saya nggak bisa bareng kalian, saya pulang dulu ya. Paham sampai di sini? Berarti saya harus menyampaikan bahwa saya nggak suka, bahwa ini adalah sesuatu yang maksiat. Maka kita tidak boleh duduk bareng-bareng orang-orang yang lagi melakukan maksiat. Karena bayangin tuh, karena kalau diazab, kita diazab bareng tuh. Walaupun mungkin kita menolak dalam hati, tapi kita diazab bareng. Nah maka yang kayak gitu ya nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita menghadiri hal-hal yang bersifat maksiat, tidak boleh. Misalnya lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak sering tuh kalau di kantor misalnya, lagi misalnya outing dari kantor, pergi ke Bali misalnya, atau pergi ke Thailand misalnya, dan segala macam. Di situ nonton tari perut, misal. Ya nonton di sana kan apalagi Ustadz kok tahu? Sudah pernah dulu pas masih belum muslim. Nah itu kan ada tari perut dan segala macam. Ya jangan ikut. Nah itu namanya menghadiri maksiat tuh namanya tuh. Nah kalau kayak gitu-gitu nggak boleh. Jadi kita lihat dulu seperti apa kondisinya. Kalau misalnya kayak tadi pernikahan, bagi saya sih saya tidak menemukan alasan untuk tidak datang ke situ. Bahkan kalaupun misalnya tetangga kita yang bukan muslim undang kita ke rumahnya untuk syukuran, kita tahu tuh makanannya nggak halal misalnya, ya udah kita datang aja, lalu kemudian kita kasih hadiah, terus ini mohon maaf kita ada keperluan di rumah ya, atau kita ada keperluan di luar, yang penting masih menjaga silaturahim, yang penting kan nggak maksiat, kan gitu kan ya. Nah itu yang bisa kita lakukan di situ. Silahkan Bu Adanya.